Beato Lucretius dan Beata Buonadonna. Lewat permandian, kita semua dipanggil untuk hidup suci. Kesucian tidak hanya milik kaum biarawan-biarawati. Lewat Ordo Fransiskan Sekuler atau OFS, awam juga bisa suci. Dalam Ordo Fransiskan Sekuler, para Fransiskan sekuler menghidupi spiritualitas religius dalam statusnya sebagai awam. Kendati tinggal di dunia, Fransiskan sekuler dipanggil untuk menghidupi kesempurnaan Injil. Ordo Fransiskan sekuler, kelompok ketiga yang didirikan oleh Santo Fransiskus Assisi ini, telah menghantar banyak kaum awam kepada kesucian, baik pribadi maupun pasutri. Salah satu pasangan suami istri adalah Beato Lucretius dan Beata Buonadonna dari Poggibonsi. Merekalah Fransiskan sekuler pertama dan yang pertama mencapai kemuliaan altar. Beato Lucretius dan Beata Buonadonna, pasutri pertama Ordo Fransiskan sekuler. Kisah gelap Lucretius dan Buonadonna. Lucretius lahir di Gaggiano, Toskana, Italia pada tahun 1181. Semula dia bercita-cita menjadi perwira besar dan politikus tersohor. Pada awalnya karirnya, dia menggabungkan diri pada partai Ghibellines yang berpihak pada kaisar. Tetapi karena kepentingan bisnisnya, dia berpindah ke partai Goleb yang berpihak pada Paus. Cita-citanya tercapai. Dia sukses sebagai perwira dan politikus. Tetapi sebelum mencapai umur purna bakti, dia meninggalkan karir ini dan meminta pensiun dini. Dia pindah ke Poggibonsi, wilayah Siena, Toscana. Minatnya berubah dari dunia militer dan politik ke dunia dagang. Lalu dia menikah dengan seorang gadis cantik, putri bangsawan Bencipenni Desegni yang cerdas. Buonadonna namanya. Mereka dikaruniai 2 anak lahir prematur dan keduanya meninggal pada usia dini. Hati keduanya melekat pada barang-barang duniawi. Usaha mereka semakin berkembang dan harta mereka kian bertambah. Bisnisnya tidak saja bergerak dalam bidang jual beli barang, tetapi juga berkembang dalam bisnis simpan pinjam uang. Usaha dagangannya terus berkembang hingga menyentuh semua lapisan masyarakat, mulai dari lapisan bawah sampai ke lapisan orang-orang kaya dan terpandang. Akhirnya mereka menjadi pengusaha sukses dari terkaya di kotanya. Di balik kesuksesan bisnisnya, Lucretius dikenal masyarakat sebagai pedagang serakah. Di kota kecil Poggibonsi, Lucretius dan istrinya dijuluki sebagai pedagang tamak yang hanya mengejar kekayaan material tanpa memperhatikan penderitaan orang lain. Mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian yang sekecil-kecilnya.
Rupanya istrinya Bonadonna juga menikmati dan mengikuti seserakah dagangan suaminya. Piling bisnis Lucretius makin hari makin meningkat. Pada suatu masa, Lucretius meramalkan bahwa daerah Poggibonsis sekitarnya akan dilanda masa paceklik yang panjang. Krisis makanan akan segera terjadi. Lalu apa yang dibuatnya? Ketika panen tiba, Lucretius membeli semua gandum para petani dan menimbunnya di gudang raksasa. Rupanya ramalan Lucretius itu benar-benar terjadi. Masa paceklik pun tiba. Di mana-mana persediaan gandum makin menipis. Masyarakat pun mulai terancam kelaparan. Sementara itu di gudang Lucretius masih tertimbun banyak gandum. Lucretius menjadi satu-satunya pemilik gandum di daerah Poggibonsi. Harga gandum dinaikkannya berlipat ganda. Untungnya luar biasa besar. Kekayaan pasutri Lucretio dan Bonadonna semakin bertambah luar biasa. Kekayaan pasutri Lucretius dan Bonadonna semakin hari semakin banyak. Istrinya Bonadonna senang sekali melihat suaminya menjadi pebisnis sukses. Tetapi semua kebahagiaan, kemewahan, dan kenyamanan sementara ini rupanya semakin menjauhkan mereka berdua dari kasih Tuhan. Mereka semakin kaya akan harta duniawi, tetapi semakin miskin dalam keutamaan. Mereka semakin kikir dan kurang peduli dengan penderitaan orang kecil. Saat itu Lucretius mencapai cita-citanya menjadi orang terkaya di daerah Poggibonsi. Tetapi apa yang terjadi di balik kekayaannya yang berlimpah ruah itu? Hati Lucretius justru semakin tidak tenang. Di atas timbunan hartanya, dia sering bertanya, mengapa hatiku tidak tenang? Pada periode transisi ini, kedua anaknya yang masih kecil juga meninggal dunia. Hatinya mereka semakin kering. Pasutri itu semakin mempertanyakan arti hidup ini. Apa dan di mana kebahagiaan? Rahmat Tuhan melimpah atas mereka. Peristiwa kematian dini kedua anak itu menuntun mereka kepada pertobatan rohani. Mereka menyesali dosa-dosanya dan mau hidup dalam keutamaan rohani. Pertemuan Lucretius dengan Santo Fransiskus dari Assisi. Sekitar tahun 1213, Santo Fransiskus Assisi berkunjung ke daerah Firenze untuk berkhotbah mewartakan pertobatan. Semua orang tahu bahwa Santo Fransiskus itu adalah anak saudagar kaya dari Assisi. Tetapi Santo Fransiskus meninggalkan segala kemewahan dunia untuk melakukan pertobatan dan menjadi pewarta Injil. Lucretius terkesima mendengarkan khotbahnya dan kagum melihat kesaksian hidupnya. Memang sebelumnya Lucretius telah mendengar berita tentang Fransiskus Assisi, anak rekan bisnisnya Pietro Bernardone, yang hidup suci, miskin, dan sederhana. Satu pesan khotbah Santo Fransiskus yang terkesan di hati Lucretius ialah bahwa kekayaan seringkali menjauhkan manusia dari Tuhan dan menengsarakan hidupnya.
Sebaliknya, cinta akan kemiskinan Yesus dan mencintai orang miskin justru akan membawa sukacita sempurna. Terkesan dengan khotbah dan hidup Santo Fransiskus Assisi, hati Lucasius disentuh oleh Roh Tuhan. Dia segera mengubah pandangan dan cara hidupnya. Dia mau meniru orang-orang yang dikuduskan bagi Tuhan. Dia mau meninggalkan gaya hidup orang kaya, serakah, dan berbaur dengan orang miskin. Dia mau meninggalkan harta yang menggelisahkan dan memulai hidup sederhana penuh damai. Lucasius dan seisi rumahnya mau mengikuti jalan kesempurnaan Injil. Tidak lama kemudian, Lucasius menjual semua harta miliknya berupa tanah, toko grosir, dan barang-barang lainnya. Semua hasil penjualannya diberikan kepada orang miskin dengan cuma-cuma. Dia hanya meninggalkan sebidang tanah untuk dijadikan kebun rumah. Hasil kebun itu pun dibagikannya kepada orang miskin. Lucasius semakin suka beramal dan menjadi penderma bagi orang miskin. Dengan semangat Injil, Lucasius melayani Allah dan sesama dalam kemiskinan dan kerendahan hati. Secara bertahap, kemurahan hati Lucasius pun semakin sempurna dan pelan-pelan praktik hidup saleh semakin mewarnai kehidupannya. Mujizat perbanyakan roti. Pada mulanya, Bonadonna istrinya sering mengeluhkan sikap amal Lucasius suaminya. Bonadonna tidak senang bila hampir seluruh waktu, tenaga, dan harta Lucasius diberikan untuk memperhatikan orang miskin. Waktu itu Bonadonna belum dirasuki roh kasih Tuhan, sehingga dia masih dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Pernah terjadi bahwa istrinya Bonadonna kesal luar biasa, campur cemburu, melihat Lucasius suaminya memberi derma kepada fakir miskin. Sementara itu, dia sendiri tidak mendapat perhatian cukup dari suaminya. Sesekali kata-kata kasar pun terlontar dari mulut Bonadonna kepada Lucasius suaminya. Namun biasanya Lucasius menanggapinya dengan senyum dan penuh kesabaran. Lucasius yakin sekali bahwa Allah akan menolong istrinya menyadari kesalahan-kesalahannya. Pada suatu hari datanglah sejumlah pengemis ke rumah mereka. Atas suruhan suaminya, Bonadonna memberikan semua roti yang ada kepada pengemis, sehingga kosonglah lemari tempat penyimpanan makanan. Baru saja para pengemis itu meninggalkan rumah mereka, serombongan pengemis lain pun datang. Lucasius berkata kepada istrinya, "Tuhan yang kita kasihi telah mengirimkan lebih banyak tamu lagi kepada kita. Bonadonna, sayangku, pergilah ke tempat penyimpanan makanan kita dan bawa kemari apa saja yang masih ada di sana." Kata-kata Lucasius membuat hati Bonadonna jengkel dan geram. Dengan marah, dia berkata kepada suaminya, "Bagaimana engkau begitu bodoh? Mungkin kau sudah terlalu banyak berdoa, berpuasa, dan memberi derma. Engkau tidak hanya membuat kita menjadi pengemis, tetapi membuat otakmu menjadi tidak waras. Bukankah sesaat
lalu engkau telah menghabiskan semua makanan untuk diberikan kepada para pengemis yang baru pulang? Bukankah aku telah menunjukkan kepadamu bahwa tempat makanan kita sudah kosong? Selama ini aku adalah seorang istri yang dihormati, namun tidak lama lagi aku pun akan menjadi seorang pengemis, berpakaian compang-camping, meminta-minta remah roti ke rumah-rumah untukmu dan untukku. Dan orang-orang akan mengejek serta mencemoohkan aku dengan berkata, "Lihatlah, istri tolol dari seorang bodoh." Tetapi apa artinya semua ini bagimu? Dengan tenang Lukesius menjawab, "Buona sayangku, engkau telah melupakan dirimu sendiri. Dengarkanlah aku barang sekejap. Apakah yang aku minta darimu? Apakah aku mengatakan, pergilah dan ambillah bahan-bahan makanan dari sebuah tempat yang aku tahu pasti kosong? Bukankah aku mengatakan, pergilah ke tempat penyimpanan makanan kita dan bawa kemari apa saja yang ada di dalamnya? Di mana iman dan keyakinanmu? Aku percaya bahwa Tuhan kita tidak akan membiarkan orang-orang miskin ini kembali dalam kelaparan. Betapapun pantasnya kita ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan kita akan mengerjakan suatu mukjizat dan memberikan apa saja yang diperlukan untuk menolong hamba-hambanya yang berdiri di sini, minta makanan atas namanya. Bukankah Tuhan kita pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan? Bukankah para rasul mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan roti dan ikan yang masih tersisa? Maka pergilah, bonaku tercinta, dalam nama Tuhan. Kata-kata ini melembutkan hati Bona Donna. Meski sedikit dongkol dan ragu-ragu, dia pun pergi ke tempat penyimpanan makanan. Di dalam hatinya masih tersimpan keinginan buruk, bahwa meskipun Allah ingin membuat suatu mukjizat, ia tetap tidak akan mengakuinya. Dengan demikian, dia tetap bisa memarahi suaminya secara lengkap dan tuntas, mencela ketolonan suami yang mengharapkan terjadinya mukjizat. Harapan Bona Donna, semoga mukjizat itu tidak terjadi. Dengan pemikiran semacam itulah, Bona Donna mendekati tempat penyimpanan roti dan kemudian membukanya. Apa yang terjadi? Mukjizat itu benar terjadi. Tanpa sadar, setelah membuka mata, Bona Donna berteriak dan kemudian menangis terseduh-seduh. Di depan matanya bertumpuk-tumpuklah roti putih kualitas nomor 1. Ia berlari menuju Lukesius suaminya, merebahkan diri di depan kaki suaminya dan dengan rendah hati mengakui kesalahannya serta mohon pengampunan dosa dari suaminya dan dari Allah. Sejak saat itu Bona Donna bertobat total. Dia tidak pernah lagi mengeluh dan mengoceh kepada suaminya. Sekarang hatinya dipenuhi oleh kasih terhadap orang-orang miskin. Bahkan ia berupaya untuk melebihi usaha suaminya dalam melakukan karya-karya amal. Lukesius menggendong Yesus. Amal kasih dari Lukesius menyukakan hati orang miskin. Pasangan suami istri ini tidak pernah kekurangan bahan
untuk membantu orang-orang miskin. Karena Tuhan selalu mengetuk hati orang untuk berbelas kasih lewat mereka. Selain memberi makan, mereka juga memperhatikan orang susah lainnya, seperti orang sakit, papa, dan terlantar. Pada suatu hari, Lukosius menemukan seorang sakit lumpuh di tengah jalan. Dia menolong orang lumpuh itu dan menggendongnya. Dari arah lain, seorang anak muda berpapasan dengan Lukesius dan bertanya, katanya, "Setan jelek apa yang kau gendong itu?" Jawab Lukesius, "Saya sedang menggendong Tuhanku Yesus Kristus." Mendengar jawabannya, pemuda itu sungguh menyesali perkataannya dan mohon maaf sambil berlutut di depan kaki Lukesius. Dengan kasih, Lukesius mendekati anak muda itu, memberi maaf kepadanya dengan tanda salib. Iman Lukesius telah mampu melihat Yesus dalam diri orang lain, khususnya pada orang yang menderita. Lukesius menghayati perkataan Yesus yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 5 ayat 40. Pasutri Lukesius dan Bonadonna ingin menjadi suci. Kerinduan Pasutri Lukesius dan Bonadonna menjadi suci semakin membara. Mereka ingin mengikuti Santo Fransiskus Assisi secara lebih sempurna seperti para pengikut lainnya. Mereka ingin meniru orang-orang yang dikuduskan bagi Allah dan mengikuti nasihat Injil. Tetapi sayang, mereka sudah terlanjur berkeluarga dan tidak mungkin lagi masuk biara menjadi biarawan atau biarawati. Dalam sejarah gereja abad ke-13, gereja memberi kemungkinan kepada suami atau istri yang sudah berkeluarga masuk biara, asal memenuhi beberapa persyaratan. Dibutuhkan persetujuan bersama dari pasangan suami istri beserta anak-anak mereka, dan dari pihak gereja pun memberi persetujuan kelayakan. Kodrat dari Placentia dan istrinya misalnya melakukan hal itu, tetapi pilihan ini berlaku bagi pasutri tanpa anak atau bagi pasutri yang anak-anaknya sudah dewasa dan mandiri. Lukesius dan Bonadonna mengingini cara hidup yang lain untuk menggapai kesucian hidup. Mereka tidak ingin masuk biara. Mereka tetap ingin hidup di rumah tangganya sebagai suami istri. Lukesius dan Bonadonna ingin menghidupi nasihat Injil secara sempurna dengan tetap pada statusnya sebagai awam, tinggal dalam keluarga, mencari nafkah seperti keluarga lainnya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Santo Fransiskus mendirikan Ordo Fransiskan sekuler. Pada kesempatan yang sama, rupanya Santo Fransiskus pun telah lama memikirkan bagaimana merangkul kaum awam yang bercita-cita luhur seperti Lukesius dan Bonadonna, tanpa harus mengucapkan ketiga kaul kebiaraan, yakni miskin, taat, dan murni. Nampaknya keinginan Pasutri Lukesius dan pikiran Santo Fransiskus bagaikan gayung bersambut.
Keinginan pasutri Lucasius dan Bonadonna didengarkan oleh Roh Tuhan. Suatu hari Santo Fransiskus datang menemui pasutri Lucasius dan Bonadonna dan mengabulkan keinginan mereka. Di hadapan Santo Fransiskus dari Assisi, mereka membaharui janji baptis mereka dan berjanji untuk hidup seturut Injil seumur hidup. Santo Fransiskus mendirikan Ordo Fransiskan sekuler untuk mereka dan menulis anggaran dasar sederhana, yakni surat pertama dan kedua kepada kaum beriman. Pasutri ini menghidupi spiritualitas religius Fransiskan di rumah tangganya. Dalam status mereka sebagai awam, mereka membuat rumahnya sebagai biara-biaranya. Biaranya adalah rumahnya untuk mewujudkan cita-cita luhurnya di dunia sebagai awam. Seperti saudara-saudari dari ordo pertama dan kedua, mereka pun mengenakan seragam ordo Fransiskan sekuler. Bentuk jubah berwarna abu-abu, diikat dengan tali tersimpul, pakaian yang mirip dengan pakaian saudara-saudari lainnya. Setelah mengenakan pakaian pertobatan, pasutri ini berlatih rohani lewat tobat, puasa keras, tidur di lantai keras, dan berkarya terus-menerus melahirkan Yesus dalam hatinya. Kemurahan hati kepada orang miskin semakin hari semakin tak berbatas. Tahun 1221, Paus Honorius III menyetujui anggaran dasar Ordo Fransiskan sekuler. Sejak saat itu, pasutri Lucasius dan Bonadonna menjadi anggota pertama dari Ordo Fransiskan sekuler yang bukan biarawan-biarawati masuk dalam bilangan keluarga Fransiskan. Sejak itu panggilan hidup suci lewat Ordo Fransiskan sekuler semakin dikenal dan tersebar begitu cepat di seluruh daratan Eropa. Di Italia sendiri ada beberapa orang tersohor zaman itu masuk menjadi anggota Ordo Fransiskan sekuler seperti Bondone Giotto, Dante Alighieri, dan Cristobal Colon. Ordo Fransiskan sekuler yang lahir dari rahim Santo Fransiskus Assisi sebagai ordo ketiga sekuler. Lahir bersamaan dengan ordo pertama religius pria dan ordo kedua religius wanita. Semuanya bermula dari dua orang pasutri, yakni Lucasius dan Bonadonna asal Poggibonsi. Lucasius dan Bonadonna meninggal bersama. Cinta yang sejati akan berakhir sampai akhir hayat. Dalam kehidupan sebagai suami istri, Lucasius dan Bonadonna hidup rukun, damai, dan saling mencintai. Mereka telah sepakat untuk tetap setia seumur hidup hingga saudara maut datang menjemput mereka. Dan memang benar, saudara maut datang menjemput mereka di saat kedua hamba Allah yang setia itu sedang melakukan pekerjaan cinta kasih. Ketika berbaring sakit dan tidak ada harapan lagi untuk sembuh, istrinya Bonadonna mohon kepada Allah agar cinta mereka berakhir dengan mati bersama.
Hal yang sama, Lukasius pun berdoa agar mereka berdua mati pada waktu yang sama. Selain itu, Bonadonna mohon pada Tuhan agar dia meninggal lebih dulu dari suaminya. Tetapi baiknya Tuhan, semua dua hamba-hamba Tuhan itu dikabulkan. Pada tanggal 28 April 1260, Bonadonna jatuh sakit, demam. Imam datang dan menerimakan pengurapan orang sakit kepada mereka berdua. Tak lama kemudian keadaan Bonadonna makin parah dan sakrat. Lucasius bangkit dari tempat tidurnya, mau menolong istrinya yang sedang dalam sakral maut. Lucasius membuat tanda salib pada dahi istrinya dan sambil mohon pertolongan Bunda Maria dan Santo Fransiskus Assisi, seraya menyampaikan jiwa istrinya kepada Allah dalam doa. Bonadonna meninggal dalam damai di pelukan suaminya Lucasius. Lalu Lucasius pun kembali ke tempat tidurnya dan seketika itu dia pun meninggal dunia. Pasutri ini meninggal bersama pada tanggal 28 April 1260. Luhurnya kesetiaan pasutri. Luhurlah yang mereka janjikan pada Tuhan. Tetapi lebih luhurlah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Pasutri Lucasius dan Bonadonna bersatu dalam hidup dan dalam kematian. Allah memberi mereka anugerah istimewa untuk berjumpa dengan saudara maut pada waktu bersamaan. Mereka meninggal dengan kerinduan yang kudus akan Allah. Keduanya dimaksudkan di gereja saudara-saudara Dina Pagibonsi. Banyak peristiwa luar biasa yang telah terjadi dalam riwayat hidup mereka berdua. Mereka telah berjuang mewujudkan hidup suci untuk sampai kepada kesempurnaan Injil. Hingga saat ini banyak mujizat terjadi di makam pasutri ini. Keduanya menjadi orang kudus. 13 tahun kemudian, persisnya tahun 1273, Paus Pius VI mengangkat pasangan Lucasius dan Bonadonna menjadi orang yang terberkati. Dan tanggal 27 Maret 1697, Paus Innocentius XII kasih mereka menjadi beato dan beata. Dalam liturgi Fransiskan, peringatan pasutri ini jatuh pada tanggal 28 April setiap tahunnya. Merekalah yang pertama dari Ordo Fransiskan sekuler mencapai kemuliaan altar tidak lama setelah wafat. Saudara-saudari pertama Ordo Fransiskan sekuler. Hingga saat ini makam mereka ramai dikunjungi oleh para peziarah memohon perantaraan dua-dua pasutri kudus itu pada Tuhan. Demikianlah penjelasan tentang Beato Lucasius dan Beato Bonadonna, pasutri pertama Ordo Fransiskan sekuler. Semoga saudara-saudara yang menonton video ini terberkati oleh Roh Allah yang Maha Kuasa. Amin.